Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Centaurian semuanya. Alhamdulillah kembali lagi pada video pembelajaran. Kali ini masih berkenaan tentang haji dan kurban pada bagian yang kedua. Kali ini kita akan mengulas tentang ibadah kurban. Silahkan anak-anak dapat menyimak video ini dengan baik agar dapat lebih memahami mengenai tentang ibadah kurban. Selamat menyaksikan semuanya. Anak-anak sekalian, pada bagian yang pertama tentang pengertian kurban, Pak Andri akan menyampaikan bahwa secara bahasa kurban berasal dari kata qariba yaqrabu kurbanan yang berarti dekat. Sedangkan secara istilah, kurban adalah ibadah yang dilakukan dengan menyembelih hewan ternak atau udhiyah. Udhiyah itu adalah bahasa Arab dari hewan ternak. Sehingga kurban diartikan sebagai sebuah ibadah yang dilakukan dengan menyembelih hewan ternak yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Anak-anak sekalian, pada bagian ini Pak Andri akan menyampaikan hukum dari berkurban. Hukum melaksanakan kurban adalah sunnah mu'akadah. Sunnah mu'akadah artinya ibadah yang sangat dianjurkan, bahkan hampir mendekati wajib. Hal ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, bahwasannya Rasulullah SAW melarang orang-orang yang mampu berkurban untuk mendekati tempat sholat Nabi dan para sahabat. Anak-anak sekalian, pelaksanaan ibadah kurban ini dilakukan pada hari nahar atau hari penyembelihan, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Lalu disambung dengan hari tasyrik pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Lalu, apakah syarat berkurban? Syarat untuk berkurban ada 4. Yang pertama adalah seorang muslim beragama Islam. Yang kedua, dia baligh atau dewasa. Yang ketiga, dia berakal atau mukallaf. Dan yang keempat, dia mampu untuk membeli hewan kurban ini. Ketika sudah memenuhi keempat syarat ini, maka hukumnya adalah sunnah mu'akadah. Sangat-sangat dianjurkan sekali agar dapat melaksanakan kurban. Baik, anak-anak sekalian, pada bagian ini kita akan bersama-sama mengetahui bagaimana jenis hewan yang dikurbankan. Paling tidak ada 3 hal yang menjadi kategori atau syarat untuk menjadi hewan kurban. Pertama, hewan kurban itu adalah hewan ternak. Bisa unta, sapi, kerbau. Unta, sapi, kerbau ini bisa untuk 7 orang. Dan kambing atau domba untuk 1 orang. Lalu yang kedua, hewan kurban ini telah cukup umur. Jika unta, maka minimal usianya atau umurnya 5 tahun. Yang kedua, jika sapi atau kerbau, maka minimal 2 tahun usianya. Dan ketika yang dipilih kambing atau domba, maka usia minimal hewannya adalah 1 tahun. Lalu untuk jenis kelaminnya boleh jantan ataupun betina. Lalu yang ketiga, hewan kurban itu tidak boleh cacat. Harus sehat, harus gemuk, tidak buta, tidak pincang, dan lain sebagainya. Tidak boleh cacat. Ketiga hal ini adalah syarat atau jenis dari hewan kurban. Baik, anak-anak sekalian, alhamdulillah ini adalah bagian terakhir dari materi kurban.
yakni pada poin pembagian daging kurban. Pembagian daging kurban ini ada dua kategori. Yang pertama adalah orang yang berkurban, dan yang kedua adalah orang yang tidak berkurban. Pertama, orang yang berkurban itu mendapat hak maksimal sepertiga dari daging hewan kurban yang telah dikurbankan. Lalu kemudian orang yang tidak berkurban mendapatkan atau dibagi daging kurban itu maksimal 2/3. Namun, anak-anak sekalian, sebaiknya daging kurban ini dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Lalu ada pertanyaan, bagaimana dengan orang yang bukan Islam? Apakah boleh dibagikan daging hewan kurban? Jawabannya boleh. Karena pembagian daging hewan kurban ini menjadi statusnya seperti halnya sedekah. Jadi, untuk daging kurban boleh diberikan kepada siapa saja, lalu dengan takaran dan ukuran yang telah ditentukan. Orang yang berkurban boleh mendapatkan paling banyak sepertiga, lalu orang yang tidak berkurban paling banyak 2/3. Terima kasih anak-anak sekalian, silahkan dapat kembali mengulang video ini. Mudah-mudahan dapat lebih memahami dan nantinya ketika ada tugas dan ulangan harian dapat menjawab dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.